Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahi rabbal alamin. Pemirsa Al-Alim TV dimanapun Anda berada, bersyukur kita kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan berada di bulan yang mulia, berada di bulan yang istimewa. Apa istimewanya, apa kemuliaannya? Bulan di mana dilahirkannya panutan kita, baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulan Maulid. Bulan Maulid adalah bulan di mana dilahirkannya junjungan kita, panutan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutiara paling indah, intan paling berharga adalah ketika dilahirkan baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Maulid ini tidak ada hal lain kecuali kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas kelahiran baginda Nabi. Baginda Nabi yang dilahirkan di bulan Maulid, yang diantara kita mengenang atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah yang kita dapat ambil di peringatan Maulid dilahirkannya baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu untayan kalimat yang Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sungguh indah ketika kita mengambil makna dan hikmah di balik ayat Al-Quran surat Al-Anbiya 107. Apa hikmah, apa keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Al-Quran di Quran surat Al-Anbiya 107 ini? Pemirsa Al-Alim TV dimanapun Anda berada, wallahu alam bimuradi, dan tidak diutus baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Apa makna di balik rahmatan lil alamin? Yang ini menjadi slogan, yang ini menjadi visi misi, ataupun yang terpampang jelas ketika di acara Maulid, di acara peringatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengusung tema rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Rahmat ini kasih sayang, di mana ketika kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya diturunkan baginda Nabi. Kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya, diturunkannya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menurunkan baginda Nabi lahir ke muka bumi dengan kasih sayang Allah, dan Allah juga memberikan kasih sayang kepada baginda Nabi, sehingga baginda Nabi lahir dengan rahmatan lil alamin. Insyaallah kita lihat kata kasih dan sayang itu di dalam basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kita akan ambil satu kalimat dari makna rahmaniyah, kasih sayang. Kasih sayang Allah menurunkan baginda Nabi
Di kesempatan bulan Maulid yang sangat berharga ini, kita akan pahami bahwa diturunkannya baginda Nabi dengan kasih sayang Allah, dan juga baginda Nabi memberikan kasih sayangnya kepada kita. Apa kasih sayang baginda Nabi kepada kita? Di samping banyak yang mencatat sejarah mengukir bahwa baginda Nabi begitu sangat cinta kepada umatnya, begitu sangat memperhatikan kita sebagai umatnya, sampai dengan akhir hayatnya masih teringat kita sebagai umatnya. Masya Allah. Makna daripada sifat rahmaniyah, kasih sayang untuk seluruh alam yang baginda Nabi berikan kepada kita, di antaranya yang pertama, baginda Nabi dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya, ingin menjaga kita dengan hifdzul usuluddin, menjaga kita dengan agama. Maka bersyukur ketika kita hari ini masih meluk agama Islam. Artinya baginda Nabi dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, kita hari ini bisa memeluk agama Islam dengan berkah kasih sayang baginda Nabi SAW. Dia korbankan waktu, tenaganya, hijrahnya, tidak ada lain dan tidak ada bukan, adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua, kecintaan baginda Nabi, kasih sayang baginda Nabi kepada kita umatnya. Di momen Maulid ini, di momen bulan dilahirkannya baginda Nabi, adalah yang kedua, yaitu hifdzul ubudiyah. Apa itu hifdzul ubudiyah? Dengan kasih sayang baginda Nabi menjaga amaliyah ibadah kita. Baginda Nabi begitu perhatian terhadap amaliyah ibadah yang kita laksanakan. Contoh ketika baginda Nabi ingin menjaga kita umatnya ibadah, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh salat saja, baginda Nabi menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana salatnya aku, kata baginda Nabi. Artinya baginda Nabi ingin mencontohkan kepada kita, mencontohkan amalia ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah yang kita laksanakan betul-betul ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hifdzul ubudiyah. Baginda Nabi dengan kasih sayangnya ingin menjaga aktivitas amalia ibadah kita. Kemudian yang ketiga, momen daripada bulan Maulid dilahirkannya baginda Nabi dengan kasih sayangnya adalah baginda Nabi ingin menjaga hifdzul nasab, menjaga keturunan. Di media sosial, di pemberitaan, begitu riuh dengan tes DNA dan yang lainnya. Itu artinya membuktikan bahwa nasab, keturunan begitu harus dijaga. Jangan sampai umat manusia lahir tidak memahami, tidak mengerti, dan tidak jelas nasab leluhur keturunannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan pemerintah menganjurkan menjaga nasab dengan melarang pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, dengan kasih sayang baginda Nabi, dengan cintanya baginda Nabi, adalah hifdzul aql. Baginda Nabi menjaga kita, umatnya, dengan bagaimana umatnya bisa menjaga akal pikirannya. Tidak boleh dirusak pikirannya, akalnya harus selalu jernih, harus selalu berpikir dengan tenang, dan harus berpikir dengan hal-hal yang positif. Hifdzul akal, menjaga akalnya, tidak boleh dirusak dengan minuman keras, narkoba, dan yang lainnya, yang itu akan merusak akal. Bahkan di tengah zaman kita hari ini, kesulitan ekonomi, banyak tekanan dan yang lainnya, tetap kita harus mengedepankan akal pikiran kita. Anugerah yang Allah berikan kepada kita, di antara salah satu pembeda kita
dengan, mohon maaf, hewan. Kita diberikan akal, maka harus dijaga oleh kita. Dan baginda Nabi begitu konsentrasi, begitu memperhatikan hifdzul akal, menjaga akal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya sampaikan di terakhir peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, dengan kasih sayangnya baginda Nabi yang boleh jadi tidak banyak orang mengetahui cintanya baginda Nabi, sayangnya baginda Nabi, adalah yang terakhir adalah hifdzul alam, menjaga alam. Tidak boleh ketika kita merusak alam, tidak boleh ketika kita merusak yang Allah berikan kepada kita, fasilitas alamiah, fasilitas dunia yang Allah berikan secara lengkap, dengan kandungan mineral, dengan kandungan alam yang begitu indah, maka kita wajib menjaga. Tidak boleh kita menjadi perusak, tidak boleh kita menjadi orang yang sangat jelas merusak kondisi, keadaan, lingkungan dan alam kita. Zaharul fasad, bagaimana kerusakan telah nampak akibat dari ulah perbuatan kita sendiri. Gunung, hutan, terjadi longsor, banjir dan yang lainnya. Itulah yang baginda Nabi tekankan, tidak boleh merusak. Masya Allah. Demikian, mudah-mudahan mutiara hikmah Maulid mengenang kasih sayang baginda Nabi terhadap kita sebagai umatnya, semoga mengalir syafaatul uzma dari baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di jannahnya nanti kita akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi bagian rombongan barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.